Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pangamben part yang kedua. Jadi part yang berikut ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menonton terlebih dahulu. Part yang kedua ini merupakan sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Om Ras, dan daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, ceritanya akan sekarang saya mulai. Tidak seperti malam sebelumnya ketika ia menangis dengan mata terbuka. Malam itu Adil menangis dengan mata yang tertutup, dan itu tertutup rapat seolah-olah takut untuk membuka matanya. Kemudian terdengar suara monyet bersaut-sautan di pepohonan yang berada di atas. Jadi posisi lanting mereka ini kan tepat berada di sungai, dan kalau mau ke lanting harus menuruni tangga serta menyeberangi titian terlebih dahulu. Nah, di bagian atas tewang atau pinggir sungai atas, itu tidak ada rumah orang. Yang ada hanya pepohonan rimbun dan jalan setapak yang mengarah ke hutan bambu. Kalau malam, suasananya memang sepi dan juga sunyi. Suara binatang tidak seharusnya berbunyi pada malam hari, apalagi di atas tewang, yang di bawahnya tepat berada di lanting milik Mang Tata. Sukyat yang ketakutan segera merapatkan tubuhnya pada sang ibu. Dalam hati mereka sangat berharap agar salah satu antara Yanor ataupun Mang Tata itu pulang. Tiba-tiba suara tangis parau Adil berhenti, tubuhnya yang panas mendadak kejang-kejang, membuat ibu dan juga neneknya panik seketika. Kelangsawannya mana? Tanya sang ibu pada Sukyat yang sudah menangis tidak tahu mau berbuat apa. Tadi ada mah. Tadi masih terpasang di tangannya, jawab Sukyat terisak. Tidak ada, mungkin terlepas. Cari cepat. Sukyat dalam keadaan masih terisak itu pun langsung berusaha mencari keberadaan gelang sawan milik anaknya itu, gelang yang terbuat dari biji pohon. Dan talinya pun dari benang hitam. Gelang itu digunakan sebagai penangkal sawan bagi orang-orang pedalaman. Tapi setelah dicari, gelang itu sama sekali tidak ditemukan. Padahal lanting mereka pun tidak terlalu luas. Ibunya Sukyat mengumpat kesal dengan kecerobohan anaknya. Mau tidak mau, ia harus mencari rumput teki untuk mengobati cucunya. Dan rumput hanya ada di daerah sebelum memasuki hutan bambu. Jaga Adil, jangan kemana-mana. Aku akan mencari rumput teki ke hutan belakang, pesan ibunya sebelum pergi dengan membawa sebuah senter tua di tangannya. Saat senter diarahkan ke atas pepohonan, terlihat banyak hewan mirip musang dengan mata yang memantulkan cahaya. Namun suaranya itu mirip dengan suara monyet, binatang yang sangat tidak lazim. Itu pastilah Panguluh. Mereka menunggu untuk pesta besar setelah pemakaman. Panguluh adalah manusia jadi-jadian yang bisa mengubah diri mereka menjadi hewan, tumbuhan, dan lain-lain sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan manusia-manusia seperti ini hanya bisa ditemukan di Kalimantan Tengah pedalaman. Mereka ini bisa menjangkitkan ilmu pada siapapun yang duduk di bekas tempat mereka dan anak keturunannya. Mereka ini sangat menyukai bangkai orang-orang yang sakit keras, wanita hamil, atau yang melahirkan. Mereka juga bisa mengetahui kita penakut atau tidak hanya dari bekas tapak kaki kita di tanah. Dan bagi yang penakut, mereka akan langsung mengganggunya. Di treat yang sudah lama, Om pernah menceritakan tentang jenis Panguluh ini. Sebelum memasuki jalanan setapak itu, istri Mang Tata berdoa terlebih dahulu dan memantapkan hatinya untuk meneruskan langkah mencari rumput teke guna untuk mengobati cucunya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menyusuri jalan setapak dengan ditemani senter tua di tangan kanannya. Senter itu diarahkan lurus ke depan,
Ya karena ia sama sekali tidak berani untuk melihat sisi kiri dan kanan yang benar-benar sangat gelap. Beberapa kali istri Mang Tata berhenti untuk memastikan sekitar tempat ia berdiri tersebut. Alisnya kemudian mengkerut. Harusnya di sini rumput-rumput teke itu tumbuh, tapi kenapa sama sekali tidak ada satupun? Gumamnya saat masih mengarahkan senter ke tanah. Tiba-tiba tercium bau hangit yang sangat menyengat. Hangit artinya itu gosong ya teman-teman. Bau hangit ini mirip seperti bau rumput atau bulu yang dibakar. Mata istri Mang Tata pun menjadi liar. Nafasnya turun naik, wajahnya pucat seketika. Seakan-akan sudah tahu apa arti dari bau hangit yang menyengat itu. Suara-suara monyet kembali terdengar bergema dan semakin riuh. Tanpa pikir panjang, istri Mang Tata langsung lari ketika bau hangit itu tercium semakin dekat. Ia berlari tanpa memperhatikan jalan. Yang ada di pikirannya saat itu hanya lari dan juga lari. Tidak beberapa lama kemudian, ia akhirnya sampai di ujung jalan setapak. Ia bergegas menuruni tangga lanting dan kemudian lanting itu berderit. Di dalam lanting cucunya masih menangis tanpa suara, meski kejang-kejangnya sudah berhenti. Tidak lama setelah ia masuk ke dalam lanting, bau hangit itu kembali tercium. Istri Mang Tata menggelengkan kepala pada Sukiyat agar anaknya tersebut tidak menanyakan tentang bau hangit itu. Setelah terdengar suara mirip seperti benda besar yang jatuh ke dalam air, lanting itu pun bergoyang-goyang karena terhantam gelombang. Benda apa yang jatuh itu sehingga bisa membuat gelombang sebesar ini? Gumam Sukiyat. Sudah, diam. Belum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja semua barang-barang yang berada di dalam lanting itu pun berhamburan karena lanting mendadak miring dan brak. Lemari plastik yang diikat di dinding pun bahkan sampai rubuh. Sukiyat memeluk erat anaknya dalam keadaan tubuh mereka yang terhimpit ke dinding, dan di saat-saat seperti itu yang bisa mereka lakukan hanyalah berpasrah pada keadaan. Ingin lari pun rasanya tidak mungkin karena makhluk itu sudah berada di luar. Konon mereka yang mempunyai kaji dajjal atau ilmu dajjal, maka ketika matinya akan menjadi makhluk yang besar, lebih besar berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan genderuwo. Bahkan Sungai Barito yang sangat dalam itu pun hanya sebatas dengkulnya saja. Hantu besar seperti ini di daerah kami disebut dengan sebutan KMBHI. Dan makhluk sejenis hantu besar itu tidak ada doa taklukannya atau doa penangkalnya. Mereka hanya bisa dihindari dengan cara berlari menjauh ketika mencium bau hangit, karena bau hangit itu adalah pertanda kehadiran sosok tersebut. Rajimaan, yang kau cari itu aku, Tata, teriak Mang Tata dari atas tewang. Kemudian, lanting itu yang tadinya miring akibat diangkat oleh hantu besar itu langsung dilepaskan begitu saja hingga air membasahi seluruh lantai. Keadaan menegang, kedua anak beranak itu pun terlihat sangat cemas. Takut kalau Mang Tata kenapa-napa karena selama ini mereka tahu bagaimana Mang Tata. Ia benar-benar menghindari tempat-tempat yang berpengamben, hanya karena ia tidak mau berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dan meskipun mereka yakin Mang Tata kecil kemungkinan berhasil lolos hidup-hidup dari hantu besar jelmaan rajiman itu, mereka tetap mendoakan yang terbaik untuk Mang Tata. Karena yang mereka dengar selama ini tentang hantu besar itu, ia bisa memakan manusia bila berhasil menangkapnya. Semoga apamu baik-baik saja, ucap ibunya. KBHI itu bisa merapakkan mah? Ya Tuhan, selamatkanlah apaku. Merapak itu sejenis mencapik-capik sampai hancur. Istri Mang Tata terdiam. Ia tidak kuasa menjawab pertanyaan Sukiyat. Tiba-tiba terdengar suara Cis yang merapat di lanting mereka. Cuk, buka pintunya cuk, ini saya Junai. Ujar suara itu terdengar bergetar, dan istri Mang Tata segera membuka pintu. Mana Amang Munai? Ya, saya tidak tahu cuk, tapi tadi saya disuruh untuk membawa Ucuk dan Kak Sukiyat untuk pergi dari sini.
Tapi bagaimana Yanor? Dia masih belum pulang. Yang terpenting sekarang kalian harus selamat. Dan saya yakin Kak Yanor pun juga pasti selamat. Mau tidak mau mereka akhirnya ikut bersama Junai kabur dari kejaran makhluk itu dengan menggunakan cis. Sementara Mang Tata berusaha melawan hantu besar tersebut. Sialnya lagi cis milik Junai itu bocor sehingga mengharuskannya terus menimba air yang masuk. Cuk, tolong timba sebentar cuk. Di depan sepertinya ada cunggak, kata Junai. Cunggak adalah kayu hanyut yang secara alami tertancap di dasar sungai. Dan ujung-ujungnya pun runcing bisa membuat celaka bagi pengguna cis jika tidak sengaja menabraknya. Untung saja mata Junai yang masih muda sangat jeli melihat cunggak-cunggak seperti itu, sehingga mereka bisa selamat melewati cunggak tersebut. Sugiat memeluk erat anaknya yang sepertinya sangat keringinan karena pada saat pergi tadi pikirannya kalut dan benar-benar kacau, sehingga ia lupa untuk membawa selimut anaknya. Kenapa Adel kak? Tanya Junai. Kedinginan, aku lupa membawa selimutnya tadi. Tanpa mengatakan apa-apa, Junai membuka jaketnya dan memberikan jaket itu pada Sugiat untuk sekedar menghangatkan si bayi. Kau sendiri bagaimana? Aku sudah cukup tua kak. Ya kalau kena angin pun tidak bermasalah. Tapi Adel masih kecil. Dia sangat butuh jaket itu. Suara cis memecah kesunyian malam. Cahaya senter yang berada di atas kepala Junai pun ia arahkan terus ke depan. Sekitar setengah jam kemudian, mesin cis itu kemudian mati mendadak. Junai terlihat kaget, begitu pun dengan istri Mang Tata dan Sugiat. Kenapa, Nay? Tidak tahu, Cuk. Padahal minyaknya masih banyak. Coba saya cek dulu businya. Suara monyet lagi-lagi terdengar riuh di pinggir-pinggir sungai. Junai yang memang terkenal asal ceplos saat berbicara itu pun lantas langsung mengumpat pada monyet-monyet aneh yang masih keluyuran di tengah malam seperti itu. Ah, Pukinu mau kau panguluh. Junai, tegur istri Mang Tata, tapi anehnya suara monyet-monyet itu hilang seketika. Junai tersenyum sambil berkata, tuh kan, mereka malu. Businya mati. Tadi busi motor yang mati, sekarang busi cis juga mati. Sepertinya busi-busi ini memang bermasalah denganku, gumam Junai dengan kesal. Sementara itu, Mang Mail, Mang Santo bersama ayah Junai dan beberapa orang lainnya berusaha mencari keberadaan Mang Tata. Mereka membawa obor di tangan masing-masing. Oi, Wak, panggil Mang Mail. Wak, Tata, coba kita cari ke hutan bambu, usul Mang Santo yang langsung diiyakan oleh yang lainnya. Konon hutan bambu yang jalan setapaknya berada di atas lanting itu berpangamben. Pangamben di sana tidak jarang membuat celaka orang-orang yang datang ke sana tanpa permisi. Makanya saat mulai memasuki jalan setapak itu, mereka langsung mengucap kata permisi. Suasana sepi dan juga mencekam mulai mereka rasakan selama pencarian menuju hutan bambu tersebut. Tapi anehnya setelah hampir setengah jam mereka tidak kunjung sampai ke hutan bambu yang seharusnya berada di tanah yang mereka pijak itu. Setengah jam mereka dibuat seolah-olah berputar-putar di tempat yang sama. Buah gawi pangamben itah tuh. Kita kena kerjai penghuni sini. Hus, tegur yang lainnya serempak. Keluar tidak mungkin, mau lanjut pun sudah lelah karena hanya berputar-putar di tempat yang sama. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Tapi baru saja mereka duduk, mereka mendengar suara orang yang sedang mengobrol. Namun tidak terdengar jelas apa yang sedang mereka obrolkan. Mang Santo berdiri, ia menyelut rokoknya sebelum berjalan ke arah asal suara. Mang Santo menghilang di kegelapan malam. Teman-temannya melihat dengan perasaan yang sangat was-was. Toh, Santo, brak! Suara dahan pohon yang patah dan menimpa tanah mengagetkan mereka yang berada di sana. Mang Santo berlari terbirit-birit
menuju ke arah teman-temannya dengan keadaan yang sudah tidak karuan. "Kenapa toh? Kau kenapa?" tanya Mang Mail. Pangamben," ujarnya dengan terbata-bata. Mereka semua saling bertatap-tatapan tanpa berbicara. Mereka langsung bermaksud untuk keluar dari hutan tersebut. Mang Mail dan juga ayahnya Junai membantu memampa Mang Santo yang terlihat sudah sangat pucat itu. Namun seperti yang sudah mereka pikirkan, mereka semua bagai berputar-putar di jalan buntu. Tidak ada jalan keluar sama sekali dari hutan itu. Tiba-tiba salah satu orang yang berada di belakang mendadak berteriak, tapi saat yang lainnya melihat ke belakang, orang itu sudah menghilang. Keadaan semakin kacau saat satu persatu di antara mereka kembali menghilang. Dari yang sebelumnya berjumlah 6 orang, kini yang tersisa hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Mang Santo, Mang Mail, dan ayahnya Junai. Di saat-saat seperti itu, ayahnya Junai mulai teringat akan bacaan-bacaan yang pernah ia pelajari sewaktu belajar kuntau dulu. Dan kemudian ia mulai membacakan bacaan-bacaan itu dengan nyaring. Angin berhembus kencang menghantam dahan pepohonan. Sesekali terdengar suara dari pepohonan yang seolah-olah pohon-pohon itu akan patah. "Lanjutkan," seru Mang Mail. Tiba-tiba dari arah sekeliling mereka terdengar suara geraman yang sangat menakutkan, membuat bulu kuduk mereka merinding seketika. Dan di saat angin itu berhenti, jalan setapak yang mereka lewati sebelumnya pun muncul kembali. Mang Mail tersenyum lega melihat jalanan itu. Mereka bertiga kemudian segera berjalan menyusuri jalan setapak untuk segera keluar dari hutan tersebut. Dan anehnya, saat berjalan keluar hutan itu, mereka terus-terusan mendengar suara seseorang memanggil-manggil nama ketiganya secara bergantian. Rumah-rumah warga nampak kosong dan juga gelap, bagai tidak berpenghuni. Mereka tahu banyak dari warga di desa itu memang sudah mengungsi ke tempat lain untuk menghindari teror KMBHI jelmaan rajiman tersebut. Malam itu terasa sangat lambat berlalu. Mereka hanya bisa pasrah menunggu pagi untuk mencari keberadaan 3 temannya dan juga Mang Tata yang menghilang entah kemana. Mang Mail dan juga Santo tertidur. Mereka terbangun ketika fajar sudah menyingsing. Sementara ayahnya Junai terlihat duduk dengan raut wajah gelisah dan juga cemas. Semoga saja Junai dan anak istri serta cucu Tata selamat sampai ke desa besar, gumam ayahnya Junai penuh harap. "Ayo, kita cari mereka ke hutan bambu. Kau di rumah saja ya toh, keadaanmu masih belum bisa untuk ikut." Mang Santo mengangguk dan mereka berdua kemudian pergi mencari keberadaan teman-temannya yang menghilang tadi malam. Saat sudah berada di depan jalan setapak itu, Mang Mail dan ayahnya Junai saling tatap dan mengangguk, lalu melangkah menuju ke hutan. Tidak seperti tadi malam, pagi itu mereka dengan sangat mudah menemukan jalan ke arah hutan bambu. Tidak terlalu jauh dari salah satu rumpun bambu itu tergeletak seorang teman mereka yang semalam menghilang. Keadaannya benar-benar kaku bagai tidak berdarah. Seluruh wajahnya pun juga membiru. "Innalillahi," ucap Mang Mail. Satu persatu dari ketiganya ditemukan, dan 2 di antaranya masih hidup walaupun mengalami luka-luka yang cukup parah. Dan Mang Tata ditemukan di dekat sungai dalam keadaan penuh luka cabik di bagian pahanya. Setelah pemakaman rajiman, desa itu menjadi kosong dan hanya menyisakan sedikit warga yang tetap bertahan tinggal di sana. Mang Tata dan juga yang lainnya juga dibawa ke desa besar untuk mengungsi. Sementara teman mereka yang meninggal dunia dimakamkan secara sederhana tanpa diadakannya acara untuk menurun tanah atau acara 1 harian. Setelah dimakamkan, biasanya orang-orang akan berdoa untuk mendoakan si arwah. Di desa itu mereka bertemu dengan Junai serta anak istri dan cucu Mang Tata yang selamat sampai ke sana. Sementara Yanor masih tidak diketahui keberadaannya. Saat sadar, Mang Tata seperti orang yang kehilangan ingatannya. Ia seperti terus berbicara, tidak jelas dan meracau.
Orang paling tua di desa itu pun mengatakan kalau Mang Tata sudah kehilangan akal sehatnya akibat melihat makhluk yang disebut sebagai KMBHI itu. Kalau selama dari KMBHI itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak mati perlahan, dia akan menjadi gila. Istri Mang Tata pun sangat syok mendengar hal itu. Ya Tuhan, Mang, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal waktu itu andai bukan Mang yang menyelamatkan saya, pasti saya sudah mati. Ujar Junai sedih pada kala itu. Ya, apa tidak ada cara untuk menyembuhkan beliau? Orang tua itu kemudian menggeleng. Itu sudah konsekuensinya. Dia sendiri pun kurasa pasti sudah tahu. Aku akan merawatnya sampai kapanpun. Aku ikhlas, sayang padanya, walau bagaimana sekalipun keadaannya, ujar sang istri. Dan setelah hampir 3 bulan lamanya desa itu kosong, akhirnya para warga satu persatu pun mulai kembali pulang menempati rumah mereka di desa. Tentunya setelah kabar tentang KMBHI jelmaan Rajiman itu tidak terdengar lagi keberadaannya. Sementara Yanor rupanya sudah meninggal dunia, dan jasadnya yang sudah menjadi tulang belulang ditemukan di tengah kebun karet yang benar-benar sangat jauh dari desa. Sukiyati histeris begitu mendengar kabar tentang suaminya yang sudah meninggal dunia. Sampai sekarang orang-orang hanya dapat menerka-nerka penyebab kematian dari Yanor. Ada yang mengatakan kalau Yanor dirapak KMBHI dibunuh oleh Pangamben, dan ada pula yang berpendapat kalau Yanor digigit oleh binatang berbisa. Tapi bahkan sampai sekarang mereka tidak ada yang tahu penyebab sesungguhnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita yang lumayan agak panjang ini yang ditulis oleh Om Ras ya teman-teman. Apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian dapat mengambil hikmah dan juga nilai-nilai positifnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian terima kasih, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.